Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Hari ini kita akan belajar penyakit hati. Materi pertama yaitu hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya adalah perilaku yang mencerminkan pemborosan atau melampaui batas, baik dalam menggunakan harta, waktu, atau yang lainnya. Dalil hidup berfoya-foya terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Untuk dampak negatif, cara menghindari, manfaat menghindari, hingga contoh perilaku dapat disimak video selanjutnya. Jadi, apa itu riya? Riya adalah Cuy, mohon maaf pak, tapi itu namanya dahak. Esban, jenenge podo-podo riya. Ya, riya memang semenjijikkan itu sih. Jadi teman-teman, sifat riya adalah setiap perbuatan baik, ibadah ataupun amal soleh yang tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan hanya menginginkan pujian dari orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Berikut ayatnya. Dan berikut artinya. Berarti sifat riya adalah sifat yang buruk. Karena dari pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa riya mengandung kesyirikan. Wah, anak soleh, yang lain pusing metopan dia mengaji. Asik, aku dipuji. Nah, fenomena tersebut adalah contoh sikap riya dari anak yang mengaji. Jangan kalian tiru ya.
Semoga kita dijauhkan dari sifat riya dan selalu ikhlas dalam beramal. Amin. Materi selanjutnya yaitu mengenai takabur. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu takabur? Kalau kalian belum tahu, mari kita belajar bersama-sama mengenai sikap takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Kemudian dalil takabur itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Kemudian, apakah ada dampak negatif dari sikap takabur itu? Nah, ada beberapa dampak negatif dari sikap takabur. Yang pertama yaitu dibenci oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Kemudian, cara untuk mengatasi sikap takabur itu bagaimana sih? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi sikap takabur. Yang pertama yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan diri atau introspeksi diri. Yang kedua yaitu menyadari bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Yang ketiga yaitu berusaha selalu menghargai orang lain. Lalu, apakah ada manfaat dari menghindari sikap takabur? Nah, ada beberapa manfaat menghindari sikap takabur. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan sosial, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga yaitu kesempatan belajar. Kemudian, apakah ada contoh sikap takabur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada beberapa contoh sikap takabur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu suka memuji diri dan membanggakan diri, harta, ilmu, keturunan yang selalu ingin dipuji. Yang kedua yaitu memandang dirinya lebih sempurna dibanding siapapun. Yang ketiga yaitu meremehkan atau merendahkan orang lain. Apakah kalian pernah merasa tidak senang ketika teman atau saudara kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan? Hal tersebut disebut dengan hasad. Hasad yaitu perasaan dengki atau iri hati yang berlebihan terhadap nikmat orang lain yang disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Larangan hasad terdapat dalam surah An-Nisa ayat 54 yang berbunyi Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan aziman, yang artinya ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar.